Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum sambil tertidur? Maka Rasulullah menjawab, barusan telah turun satu surah kepada aku. Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Apa hubungannya? Ketika Allah memberikan nikmat kepada Rasulullah, maka sikap Rasulullah perbanyak salat, wanhar, dan berkurban. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, tatkala orang mencaci makimu, merendahkanmu dan lain sebagainya, maka sibukkan dirimu untuk sholat dan menebar kebaikan pada orang lain. Jadi jangan sampai seolah-olah Allah ingin mengajarkan, jangan karena kamu dicela, direndahkan, lantas kamu menutup kebaikan yang sering kamu lakukan. Hari ini banyak kita temukan seperti itu. Udahlah, buat baik, toh dianggap salah sama orang. Ya Allah, ini bukan begitu sikap orang yang beriman. Ketika dia dihina, direndahkan dan sebagainya, maka sibukkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah? Nah, jangan ambil peduli, sibukkan diri dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, jangan nampakkan nikmatmu kepada orang yang hasad. Ini kemarin sudah kita sampaikan, ya. Jangan malah kita pamer-pameran, ya kan? Nah, dia beli mobil, kita pun berusaha beli mobil, lantas kita pamerkan kepada dirinya. Dia rumah baru, demikian kita juga pamer rumah baru kepada dirinya. Dia beli kulkas, nah kita pun beli kulkas, nah kita pamerkan. Itu tidak baik, ya. Jangan nampakkan nikmatmu kepada orang yang hasad. Kemudian yang keempat, sabar. Ini kuncinya, Bunda. Sabar. Apapun masalahnya, sabar. Yang ketiga, kalimatnya pada orang yang hasad. Jangan nampakkan. Jadi orang yang tidak hasad boleh kita nampak. Apa? Kan kata-katanya pada orang yang hasad. Jadi jangan pamer ya pada orang. Itu pun tidak boleh juga, Bunda. Tapi kan itu pun juga tidak boleh. Iya, kan? Pamer itu udah masuk. Kalau Bunda pamer, Bunda kalau pamer itu sudah masuk kategori kesalahan yang lain, sifat sombong. Ria tidak. Ria itu hanya dikhususkan untuk ibadah. Paham ya, Bunda? Bunda sholat agar dilihat orang lain itu ria. Tapi dalam hal muamalah itu bukan ria, itu sombong jatuhnya. Jangan sikit-sikit nanti Bunda pamer rumah baru gitu kan. Ria tidak. Ria itu dia khususnya untuk ibadah. Nah, jadi zikirnya bukan dia niatkan untuk Allah, baca Qurannya bukan dia niatkan untuk Allah, ya kan, kurbannya bukan dia niatkan untuk Allah, itu namanya ria. Tapi kalau umpamanya dia beli kalung, ya kan, sudah pakai syari ini, tapi kalungnya di atas gitu. Di luar gitu kan muncul gitu. Jangan katakan ria, itu sombong. Pamer nggak juga. Pamer nggak juga tuh. Pamer sama lah itu. Sombong, pamer dan semisalnya gitu kan. Entah apa lo bahasanya. Kakak adik. Nah, jelas ya. Kadang kala orang menempatkan ria ini tidak pada tempatnya. Jadi semuanya di kategori ria. Ria itu hanya perkara ibadah. Tidak ada sangkut pautnya dalam muamalah. Jelas ya. Bunda beli sepatu gitu kan, walaupun sepatu tinggi segini gitu kan, berlian gitu, atau punya cincin gitu kan, seperti ini gitu. Nah, itu bukan ria tapi sombong.
Jelas ya. Nah, ada yang ditanyakan? Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, ya kan, untuk berlindung dari sifat keburukan yang ketiga yang ada di dalam surah Al-Falaq ini, yakni dari keburukan orang yang hasad apabila dia bertindak. Nah, itu sederhananya terjadi kehendak. Namun hasad di sini maknanya umum. Oke? Ada nggak disebutkan hasidin nas? Tidak kan? Jadi kalau maknanya umum, maka karena surah ini turun barengan dengan surah An-Nas, maka berlakulah hasad di sini, hasad jin dan manusia. Jelas. Oke, kalau manusia, bagaimana kalau jin hasad sama kita? Beda. Allahu a'lam, itu dah di luar kemampuan kita. Jelas. Jadi yang hasad itu ternyata bukan manusia saja, jin juga hasad. Jelas. Ada yang tanyakan? Kalau jin yang masuk ke tubuh manusia itu apa bagian dari hasadnya jin, Ustaz? Jin? Iya kan ada tuh kan yang masuk ke tubuh manusia. Kesurupan. Iya. Karena memang semuanya tuh sumber keburukan itu berawal dari penyakit hati. Iya kan? Timbulnya penyakit hati itu awalnya penyakit itu karena lemahnya iman. Lemah iman itu akan berdampak dengan keburukan-keburukan yang lainnya. Timbulnya rasa benci, ya kan? Rasa tidak suka, tidak senang kepada orang lain. Nah itulah. Dan sehingga tidak disebutkan bagaimana, apakah memang jin itu, ya, karena sikap hasad itu dia masuk ke dalam diri manusia. Yang pasti ya, yang pasti. Kalau tidak ada hasad, untuk apa dia masuk ke dalam tubuh manusia? Lagi-lagi jin itu pun terpengaruh dengan Manusia. ya, terpengaruh dengan bisikan jin-jin yang lainnya. Oh, Nah, dari golongannya. sama halnya seperti kita beda manusia. Kita terpengaruh dengan bisikan manusia yang buruk. Jin terpengaruh dengan bisikan jin yang buruk. Paham ya? Jin yang kafir menggoda jin muslim sehingga jin muslim itu berubah menjadi kafir. Atas kekafirannya itu maka ikut dia menggoda manusia. Masalahnya manusia tidak bisa menggoda jin. Jelas ya, Bang? Ada yang tanyakan? Nah, Masya Allah ya Bunda, surah An-Nas sudah kita bahas, surah Al-Falaq kita bahas. Di dalam surah Al-Falaq kita dianjurkan untuk meminta perlindungan dari 3 keburukan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian Allah khususkan menunjukkan bahwasanya kejahatan ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Pertama, kejahatan di waktu malam sudah kita sebutkan. Kenapa? Ya kan? Kemudian kejahatan penyihir, kemudian yang terakhir orang yang hasad apabila dia hasad. Nah, pada intinya sikap hasad yang ada pada diri seseorang, sekalipun dia tidak melakukan sesuatu, tidak mengaplikasikannya dalam bentuk tindakan atau ucapan, itu juga akan berdampak bagi dirinya dan orang lain. Kalau bagi dirinya bagaimana? Tentu itu akan mengikis imannya. Kemudian bagi orang lain itu akan berdampak buruk bagi orang lain, sama halnya seperti penyakit ain dan penyakit-penyakit yang lainnya, yang itu sifatnya sama. Dan sesuatu yang gaib itu udah hanya Allah lah yang maha mengetahui.
Maka sikap kita adalah agar senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sibuk menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah, namun dalam hal bermuamalah, dalam bermuamalah kepada manusia, muamalah kita itu pun hablum minan nas, kita itu rusak. Ya, maksudnya apa? Kita memang diperintahkan agar senantiasa berbuat baik, bersikap mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain juga kita harus menjaga hubungan baik kepada manusia. Apabila hubungan baik itu tidak baik kepada manusia, maka disitulah biasanya munculnya sikap-sikap hasad. Maka ada yang terlupakan. Yang kelima itu sebelum sabar itu adalah bersikap baik kepada orang yang hasad. Berarti sabar nomor 5. Iya, bersikap baik terhadap orang yang hasad. Maksudnya apa? Kalau kita benar-benar mengetahui bahwasanya orang tersebut hasad kepada kita, maka sikap kita adalah semakin berbuat baik kepada dirinya. Bukan keburukan dibalas dengan keburukan. Jelas? Tapi kalau di hati kita biasa sama kita kan kita direndahkan dia. Iya. Ya kita kalau kamu balas Allah itu Atas kamu dibalas. kan dia selalu merendahkan kita. Kita nggak menjawab, tapi di hati kita tuh ngomong di hati sendiri gitu. Itu sudah menjadi sunnatullah. Itu sudah umum bagi manusia. Maka sikap kita gempur dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena kan tidak mendatangkan kebaikan buat Bunda. Bagaimana agar mendatangkan kebaikan buat Bunda? Ketika timbul penyakit itu, langsung doakan dia. Karena itu kan datang kebaikan jadi. Nah, kalau Bunda gempur dengan istighfar, Bunda mendapatkan kebaikan. Bunda doakan dia, Bunda mendapatkan kebaikan. Apa untungnya kalau kita hasad pada seseorang? Kita yang apa untungnya? Tidak merubah ketetapannya sudah Allah takdirkan kan? Iya benar. Tidak merubah ketetapan. Bagaimanapun bentuk doa kita dan lain sebagainya, kalau Allah tidak berkenan ya tidak. Jelas. Nah, jadi malah itu malah merugikan diri kita sendiri. Nah, hidup tidak nyaman, kufur nikmat, karena dia sesungguhnya meremehkan nikmat yang ada pada dirinya. Nah, itu. Di sisi lain dia di sisi lain juga dia selain dia kufur nikmat, meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup tidak nyaman kan? Sudah pasti dampaknya adalah dia akan dijauhi oleh orang-orang. Jadi jelas ya. Ada nggak orang-orang yang hasad mendekati orang baik? Hanya orang hasad itu mendekati orang siapa? Orang yang hasad juga. Ya. Nah, adapun didekati orang-orang yang baik itu bagian dari dakwah kita. Tetangga yang melakukan keburukan kepada kita, maka sikap kita apa? Dibalas dengan kebaikan. Nah, keburukan itu semakin dibalas dengan semakin dia melakukan keburukan kepada kita, maka semakin banyak berbuat baik kita kepada diri. Memang itulah caranya bagaimana agar menghilangkan sifat hasad pada diri seseorang. Jelas ya Bu? Karena pertanyaannya, orang hasad, bagaimana cara menghilangkan sifat hasad itu? Ya, sikap kita apa? Berbuat baik kepada dirinya. Nah, kalau terus-menerus dibalas dengan keburukan, maka hasad itu tidak akan hilang dari diri seseorang tersebut. Jelas. Maka caranya ya, semakin banyak dia buat keburukan, semakin banyak Bunda berikan hadiah. Nah, hari ini ngasih nasi kotak, begitu dia cemeeh Bunda, nah besok kasih 2 kotak. Iya kan? Semakin berbuat buruk dia, semakin banyak Bunda kasih hadiah. Hilang rasanya Ustaz ya. Nah, bukankah itu yang dilakukan oleh Rasulullah? Kalaulah Bunda Rasulullah melakukan hal semisal apa yang dilakukan umat saat ini, maukah orang-orang kafir Quraisy itu memeluk agama Allah? Tidak. Kenapa?
Karena persoalannya bukan lagi masalah agama, tapi persoalannya masalah pribadi. Kalau keburukan itu kita bahas dengan keburukan, berarti sudah masuk persoalan pribadi. Paham ya udah? Jelas ya? Berarti ada urusan antara kita dengan dirinya. Tapi ketika motivasi kita Allah Subhanahu wa taala dia melakukan keburukan, ya sudah, yang penting kan tujuan saya berbuat baik. Nah, Allah menilai ini adalah kebaikan. Jelas? Nah, itulah yang melembutkan hati orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka memeluk agama Islam itu tanpa paksaan sebut. Jelas ya? La ikraha, tidak ada paksaan bagi agama. Jelas? Ada yang tanyakan? Ada lagi? Bu Vita ada? Nah, dari sini kita jangan hanya fokus pada agar jangan sampai diri kita terkena ya, sifat hasad oleh orang lain. Tapi bagaimana kita juga fokus bagaimana sifat hasad yang ada di dalam diri kita ini juga hilang. Iya. Jelas. Karena kalau kita sibuk membicarakan orang lain, sesungguhnya itu sudah Hasad. Nah, penyakit hasad sudah tertanam di dalam diri kita. Ya, gimana supaya baik anaknya? Dia tidak memikirkan bagaimana dirinya agar lebih baik. Bagaimana caranya? Lihat, ayat ini seolah-olah juga ingin, para ulama juga menyampaikan kepada kita ya, menafsirkan ayat ini, wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Sesungguhnya kita meminta keburukan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita terlindungi dari sifat hasad dan dijauhkan dari sifat hasad. Jelas ya, Bang? Jadi konteks ayat ini bukan hanya ditujukan kepada orang yang hasad kepada kita. Jelas? Paham ya? Saya ulangi, konteks ayat ini bukan hanya ditujukan kepada orang yang hasad kepada kita, tapi melainkan bagaimana sikap hasad yang ada di diri kita itu hilang. Maka bagaimana caranya? Zikirlah dengan senantiasa membaca surah Al-Fatihah. Jelas. Ada yang tanyakan lagi? Kita ulangi doanya Bunda. Allahumma zidhu min fadlika wa a'tini afdala minhu. Allahumma zidhu min fadlika wa a'tini afdala minhu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Buka surah Al-Hasyr. Baca dulu terjemahnya. 58 kita. Iya. 58 Masa batu nabi. Allahumma ighfir lana. Doa ini sering dipanjatkan oleh para mubalik, para imam-imam masjid. Dapat? Lihat. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka sudah dapat? Sudah, Ustaz. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, siapa yang sesudah mereka ini? Kaum muhajirin dan kaum ansor. Maksudnya, Bunda, tafsir ayat ini adalah kaum muhajirin dan kaum ansor adalah kaum yang terbaik di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mengatakan dan orang-orang yang datang sesudah mereka siapa?
jadinya itu benar? Orang-orang yang sudah datang sesudah mereka, setelah mereka. Kita ini semuanya. Paham ya? Nah, jadi, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksud sesudah mereka itu dikelompokkan kepada kaum muhajirin dan ansor. Oke. Mereka berdoa, jadi kita berdoa. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita semua untuk berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Apa doa mereka? Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Masya Allah benar. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita juga tidak melupakan kebaikan orang-orang terdahulu. Bagaimana caranya? Dengan senantiasa mendoakan mereka. Jelas. Kemudian, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Jangan sampai bukan orang-orang yang hidup setelah kaum Ansor dan Muhajirin, enak ya mereka yang hidup di zaman Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, ya kan, beriman, dijanjikan surga sahabat-sahabat, ya kan? Itu kan timbul rasa iri dan lain sebagainya. Nggak boleh gitu ya, Pak? Nggak boleh juga ungkapan seperti itu. Jangan sampai gitu, jangan sampai kita mencela. Maksudnya kita malah, itu kan sikap yang seperti itu, kita malah meremehkan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada orang, cobalah saya ya, andailah saya hidup di zaman Rasulullah, bisa bertemu dengan Rasulullah. Iya kan? Bukan seperti itu sikap seperti itu tidak boleh. Ya. Maka di sini disebutkan, janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyantun. Di pilihannya ada dua. Pertama, membaca doa yang sering dibaca oleh Rasulullah, Allahumma zidhu min fadlika, atau doa yang ada di dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Ini bacanya boleh kapan aja ya Ustaz? Atau rasa-rasa muhasab? yang pasti kalau sudah timbul perasaan seperti itu, iya kan, maka puji dia, iya kan, seminimal mungkin ya dengan mengucapkan zikir Masya Allah Tabarakallah. Tapi namun akan lebih baik apabila kita doakan kebaikan untuk dirinya. Jelas. Paham ya? Di sisi lain, di satu sisi kita meminta ketika orang diberi nikmat, itu kan mengajarkan agar kita tidak hasad pada orang doa itu kan. Ketika orang diberi nikmat, kalau malah kita meminta kepada ya Allah tambahkan nikmat kepada dirinya. Iya. Indah iya, sekali. Kan? Kemudian di sisi yang lain juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan jauh yang lebih baik daripada yang diterimanya. Mungkin dia diberikan harta, tapi kita meminta kepada Allah jauh yang lebih baik dari apa yang kita diberikan ilmu, kita diberikan kesehatan, kita diberikan iman, kita diberikan amal. Itu jauh lebih bahagia daripada hanya sebatas dunia yang diterima oleh orang lain. Masya Allah. Dan Rasulullah tidak mengkhususkan di situ. Berarti apa? Ingat juga, kebaikan-kebaikan apa yang di sisi Allah pasti itu yang terbaik untuk kita. Maka adab dalam berdoa itu lebih baik minta yang terbaik. Jangan memaksakan Allah agar Allah itu mengabulkan hajat kita. Paham ya? Jadi nggak mesti detail kan? Musim caleg nih, contoh. Nah, contoh nih, ada yang caleg itu namanya suaminya ada. Ada sebagian orang mengatakan ya Allah, jadikan diriku menang. Baik nggak doa seperti itu? Enggak, belum tentu baik untuknya. Kita memaksakan. Andai Allah kabulkan, ya kan, kehendak Allah, itu bisa jadi yang terburuk. Saya pernah mengalami hal yang demikian. Dan yang saya sampaikan ini adalah sejak fakta, bukan hanya sebatas teori saja.
Dulu ketika saya mahasiswa, saya meminta kepada Allah, ya Allah jadikan si fulan agar menjadi ini dan sebagainya. Kenapa? Ternyata itu baik buruk bagi agama. Saya lalai dalam beribadah, pikiran saya pola pikir saya hanya dunia saja. Setelah saya rubah doa saya, ya Allah mintalah kasih saya yang terbaik, Allah kasih yang terbaik. Walaupun sebenarnya itu bertolak belakang dengan hawa nafsu saya. Paham ya Bunda? Jelas ya Bunda? Itu fakta itu. Apa yang kamu lakukan memang minta yang terbaik. Jangan ya Allah luluskan anak saya sekolah ini. Lebih baik tidak seperti itu. Itu mau paksa Allah untuk mengabulkan nafsu kita. Walaupun di dalam hati kita tuh pengen saya berlomba di anak kita. Ya Allah dia terbaik. Kita hati itu pengen anaknya lulus. Nah, Ingin namanya itu lomba dia. Kita udah tahu tuh bukan yang terbaik baginya. Tapi dalam hati kecil tuh pengen menang anaknya gitu. kalau menang itu adalah sesuatu yang terbaik, alhamdulillah. Nah, apa kita basa-basi sama Allah aja? Di hati lain. Itu memaksa. Sama aja ya. Bahkan di dalam berdoa pun manusia itu memakai nafsu. Kan? Nafsu. Buktinya apa? Semua apa yang dia inginkan, bukan semua apa yang diinginkan oleh Allah. Harusnya apa? Harusnya gimana? Kita kan meminta apa yang terbaik di sisi Allah kan, bukan dalam pandangan kita. Jelas. Sebaiknya tidak. Hati kecil itu bisa bohong. Nah, jadi sehingga iya memang hati kita itu tak bisa bohong. Tapi selalulah minta yang terbaik dari Allah. Jadi Kadang-kala kalau kita tidak bisa mendapatkan itu, itulah yang terbaik. Kadang ada teman-teman kita, jamaah-jamaah kita yang lagi nyalek di depan baik itu dari Partai Demokrat, ya, datang ke rumah, Ustaz doakan baik. Saya bilang minta yang terbaik, jangan minta benar. Kalau punya minta benar, apa motivasi kita untuk nyalek? Saya sampaikan. Apa motivasi kita? Minta yang terbaik. Kadang-kala nanti jangan sampai nanti menang malah jauh dari ilmu, tidak seperti sebelum-sebelumnya menghadiri majelis ilmu jarang, baca Quran sudah banyak hasilnya hanya gara-gara kesibukan itu. Jangan sampai seperti itu kan, seolah-olah inilah maumu kan kata Allah. Bahasa seperti itu, inilah yang maksud saya berikan sesuai apa yang engkau minta. Jangan sampai seperti itu. Jelas ya? Ada yang tanyakan? berarti berdoa tuh umum gitu aja Ustaz. Secara umum gitu aja berarti. Makanya sebaik-baik berdoa itu berdoalah sesuai apa yang dituntun oleh Rasulullah. Maksudnya doa-doa yang mengkabar. Yang udah itu aja ya, yang udah tersusun itu ya. Karena apapun yang sudah dipanjatkan oleh Rasulullah itu adalah permintaan yang terbaik. Kira-kira ada nggak dia disebutkan secara khusus doa itu? Sepanjang muda membaca Al-Quran dan hadis. Enggak. Nggak ada kan? Iya. Oh, contoh. Tidak ada yang khusus. Jangan sampai ya Allah kasih saya motor NMAX. Nah, ya kan? Ada nggak diajarkan sebetulnya? Ya Allah, kalau memang dia, ya Allah, kalau memang dia yang terbaik bagi saya, ini ada seorang istri, ya, dia berdoa, ya Allah, karena dia memakai kata-katanya sendiri, bukan mengikut tuntunan hadis. Ya Allah, kalau memang dia yang terbaik bagi saya, ya, maka dekatkan dirinya kepada saya. Doa sah gitu ya. Ya, paham ya? Bukan doa sih. Tapi kalau memang dia bukan yang terbaik
bagi diri saya, buruk bagi agama saya, jauhkan dia dari saya ya Allah. Contoh nih, ada seorang istri ngomong berdoa seperti ini, tiba-tiba beberapa hari kemudian meninggal suaminya. Kenapa? Tidak terbaik baginya. Gimana Pak? Maksudnya begini. Paham nggak udah? Iya. Kalau dia yang terbaik bagi saya, dekatkan dia kepada saya ya Allah. Kalau dia bukan yang terbaik bagi saya, ya kan, dekatkan dirinya kepadamu ya Allah. Itu maksudnya. Oh, suruh meninggal. Berarti doa yang meninggal. Paham ya? Berarti salah doa ya. Salah doa. Makanya, kalau doa dalam bahasa Indonesia itu lebay. Iya, kritis. Paham ya? Baiknya itu kan sudah ada tuntunan-tuntunan doa. Coba doa agar hutang piutang lunas. Ada nggak hutang piutang itu disebutkan? Tidak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi Hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal Jubni wal Ada nggak? Kita minta kepada Allah agar dihilangkan rasa malas. min Kalau ghadatit dunya. hilang rasa malas, kita mudah menjemput rezeki Allah. Kalau mudah kita ikhtiar menjemput rezeki Allah, kita mudah melunasi hutang piutang. Di ujungnya baru ya saya. Min Baru. ghadatit daini wa qari rijal. Jelas ya? Nah, makanya indah sekali doa-doa Rasulullah. Kalau kita ada dulu, maka coba perhatikan, adakah secara khusus? Tidak ada. Jelas ya? Barakallahu fikum jami'an. Baik. Kita tutup dengan doa Barakallah. kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jadi pekan depan kita masuk Surat Surah Al-Ikhlas. Al-